Salam, perkenalkan nama saya Ripka Ngembo SPDK. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 yang kami laksanakan di kampus IAKN Ambon. Hari ini saya akan melakukan praktek mengajar di kelas di SDN 004 Sangatta Selatan kelas 4. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 4 dengan materi pelajaran 11, bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Sebagai bahan Alkitab pendukung dari Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Ya, semua sudah siap belajar? Siap. Tidak ada lagi yang punya urusan di luar? Tidak. Ya. Baik, kalau begitu kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya semua berdiri. Semua berdiri, kita lihat. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Dipersilahkan ke depan. Amin. Terima kasih Nak Elia. Silakan duduk. Ya, baik. Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Raka. Oh, Raka tadi mamanya sudah telepon. Rakanya sakit. Ya, kita akan sebelum kita lanjut, kita sepakati dulu ya kesepakatan kelas kita pada hari ini. Kita baca sama-sama ya aturan yang akan kita ikuti sepanjang proses belajar mengajar hari ini. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin yang tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, saling tolong menolong. Yang keempat, berkata sopan. Yang kelima, saling menghormati. Ya, jadi kesepakatan kelas ini yang akan kita lakukan sepanjang proses belajar mengajar kita hari ini ya. Sepakat? Atau masih ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Ya, baik. Kita lanjut ya. Apa yang kalian lihat di depan? Alam. Ya, di sini ada alam yang begitu indah ya. Ya, alam yang begitu indah. Coba bayangkan, kira-kira kalau melihat pemandangan yang seperti ini, kamu berada di pemandangan yang seperti ini, kira-kira apa yang kamu rasakan saat melihat pemandangan yang indah? Ya, senang, bahagia, apalagi hati jadi tenang, ceria. Wah, semuanya ternyata kalau kita berada di alam yang indah, kita senang, tenang, ceria, hati tenang. Kemudian yang kedua, menurutmu mengapa kira-kira Tuhan menciptakan alam dan lingkungan untuk manusia? Kenapa Tuhan menciptakan alam dan lingkungan untuk manusia? Supaya manusia bisa mendapatkan makanan. Ya,
Ya, supaya manusia bisa menggunakan untuk kelangsungan hidupnya. Apalagi selain supaya manusia bisa melakukan untuk kelangsungan hidupnya, ya, agar kita bisa tempati untuk bersekolah. Kayak sekarang ini kan ada lingkungan sekolah, jadinya kita datang sekolah. Apalagi ya, ditempati menanam padi, ditempati mengusahakan apa yang kita butuhkan. Ya, kemudian kira-kira bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur kita atas alam ciptaan Tuhan? Bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur kita atas alam ciptaan Tuhan? Ya, menjaga, pintar sekali, menjaga dan merawatnya. Ya, baik, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Yang kedua, peserta didik dapat mengungkapkan rasa syukur terhadap alam ciptaan Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak keindahan dan kerusakan alam bagi manusia. Yang keempat, peserta didik dapat mendaftarkan contoh-contoh kegiatan untuk memelihara alam dan lingkungan hidup. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat membuat sebuah karya kreatif sebagai rasa syukur atas alam dan lingkungan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan yang akan kita capai bersama sepanjang proses belajar kita hari ini. Baik, kita akan menyanyi Betapa Kita Tidak Bersyukur. Tahu lagunya? Tahu. Ya, kita nyanyikan dengan semangat ya. Betapa kita tidak bersyukur. Ayo, 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur bersama air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, lagu ini mengatakan betapa. Nah, setelah kita menyanyikan lagu tadi, kira-kira apa pesan lagu tersebut bagi kamu? Ya, mengajak kita untuk selalu bersyukur. Apa lagi pesan lagu itu? Mengajak kita untuk selalu bersyukur. Selain itu, Lagu tersebut mengajarkan Allah yang Maha Kuasa menciptakan tanah air kita laut yang luas, tanah air yang kaya dan subur. Allah itu juga aku yang Maha Kuasa. ya, lagu ini mengajarkan bahwa Allah itu Allah yang agung dan Allah yang maha kuasa. Dan Allah itu juga menciptakan tanah yang subur, laut yang luas, lautnya luas, Gunungnya megah. ya, gunungnya megah. Kemudian apa lagi? Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Iya, menghijau, ada padang dan bukit, lembah yang kelihatannya begitu hijau. Wah, betapa kayanya dan betapa maha kuasanya Allah yang menciptakan lingkungan kita, alam kita. Kemudian yang kedua, ungkapkan rasa syukurmu terhadap alam ciptaan menurut lagu tersebut. Kira-kira menurut lagu tersebut bagaimana caranya kamu mengungkapkan rasa syukurmu? Mengusahakan alam atau lingkungan yang Tuhan sudah ciptakan untuk kelangsungan hidup kita. Ya.
di dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35 itu di dalam Alkitab mengajarkan kita tentang pemazmur menggambarkan bukti kemahakuasaan Allah melalui ciptaannya. Di sini dibuktikan pemazmur bahwa Allah itu betul-betul maha kuasa atas ciptaannya. Allah itu Allah yang mencipta, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dia yang menciptakan, dia pula yang menguasai, dia yang berkuasa. Allah itu Allah yang maha kuasa. Kemudian olehnya itu semua ciptaan Allah berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi manusia berada di bawah kemahakuasaan Allah, berada di bawah perlindungan Allah. Makanya kita manusia itu ada di bawah, kita memandang Allah yang ada di atas. Allah itu di atas segala-galanya dan Allah itu yang maha kuasa. Dia yang menciptakan segala yang kita nikmati di dalam dunia ini. Jadi sebagai ciptaan Allah, maka manusia perlu untuk melakukan yang pertama, mengucap syukur kepada Allah atas alam dan lingkungan yang sudah Ia ciptakan. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah atas alam dan lingkungan yang sudah Allah ciptakan. Kemudian termotivasi untuk merawat dan memelihara alam dan lingkungan. Yang ketiga, kita harus berani juga untuk mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Kita harus sebagai anak-anak Allah harus berani juga mengingatkan kepada orang lain untuk menjaga dan merawat lingkungan yang Tuhan sudah berikan. Sebagai anak-anak Allah di dalam pemazmur tadi mengingatkan bahwa lingkungan yang kita nikmati adalah pemberian Allah, maka kita harus bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Betapa bersyukurnya kita ya. Coba kalau kita membayangkan, kita ini sudah diberikan lingkungan yang begitu indah, diberikan tanaman, ya kan? Coba kalau Tuhan tidak menciptakan pohon-pohon atau tidak menciptakan sayuran, buah-buahan, kira-kira gimana? Tidak kan? Iya, tidak ada yang akan kita konsumsi. Kita mau makan buah dari mana? Kalau Tuhan seandainya tidak menciptakan, tetapi Tuhan menciptakannya, ternyata ada maksud dan tujuannya. Betapa bersyukurnya kita karena Allah menciptakan segala sesuatu sebelum Dia menciptakan manusia. Ketika kita kembali di dalam Kejadian melihat hari penciptaan, manusia itu diciptakan di pertama atau di terakhir? Hari yang terakhir. Itu artinya Tuhan sudah menyediakan dulu apa yang manusia butuhkan. Setelah sudah disediakan semuanya, barulah diciptakan manusia. Berarti kita diciptakan yang terakhir, tujuannya untuk apa? Kita menjaga dan merawat ciptaan Tuhan lainnya, termasuk pohon-pohonan, termasuk hewan, binatang, dan lain-lain. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 31 mengingatkan kita, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, segala sesuatu yang diciptakan Allah pada awal penciptaan itu sungguh amat baik. Baik sekali, indah sekali alam ini ketika baru-baru Allah menciptakannya. Dari sinilah rasa syukur kita atas alam dan lingkungan yang Allah ciptakan harus kita tunjukkan melalui apa? Perbuatan nyata. Dengan cara apa? Kita harus rajin merawat, memelihara, menjaga alam dan lingkungan kita agar selalu tetap bersih, tetap indah, tetap bagus seperti pada awal penciptaan. Ya. Kira-kira jenis kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk menjaga alam dan melestarikannya. Kira-kira
kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan manusia untuk menjaga dan melestarikan alam yang Tuhan sudah berikan? Apa saja? Kita lihat di gambar yang pertama, bergotong royong atau membersihkan halaman. Kalau kita punya tanaman di rumah, pohon di rumah, kalau daunnya gugur diapain? Disapu. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita menanam di musim kemarau harus disiram. Kalau sudah disiram maka akan subur. Tapi coba kalau musim kemarau kita tanam bunga, bisa tumbuh nggak kalau kita tidak punya subur? Tidak bisa. Orang dari mana dia dapatkan air kalau bukan dari manusia? Jadi kita harus menyiram tanaman. Yang ketiga, menanam pohon pintar. Jadi hutan yang ada harusnya itu dilindungi, jangan ditebang sembarangan pohonnya. Karena hutan itu adalah ciptaannya Tuhan. Harusnya itu kalau sudah mulai kurang lagi pohon di sini, kita menanam pohon. Kemudian yang keempat, kita memberi pupuk. Selain disiram tadi, kalau sudah ditanam disiram, diberi juga pupuk supaya tanaman itu bisa subur. Selain itu apalagi yang bisa kira-kira kita lakukan untuk melestarikan atau menjaga alam yang Tuhan ciptakan? Kalau ada sampah diapain? Dibuang ke sungai? Terus dibuang ke mana? Di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, supaya alam yang Tuhan ciptakan ini tidak begitu sia-sia. Nah, kelalaian manusia dalam menjaga alam ciptaan Allah. Alam yang begitu indah, begitu bagus, Allah sudah ciptakan. Tapi seringkali manusia yang lalai, lupa untuk menjaga dan merawatnya. Manusia kadang-kala lupa, suka membangun bangunan yang begitu indah dari pohon yang ada di apa? Ditebang. Dibikin bangunan yang mepet sekali, tidak ada lagi tempat menanam di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Banjir, terjadi polusi udara, tidak ada udara yang segar lagi. Kemudian terkadang kita juga lalai. Apa yang kita lakukan? Membuang sampai ke laut. Orang yang berada di pinggir laut itu kalau ada sampahnya, buang saja. Atau kita pergi ke pantai, kita makan roti. Biasanya roti, bungkus rotinya itu dibuang ke mana? Di tong sampah atau dibuang begitu saja di pinggir laut? Ya, harus dibuang di tong sampah. Tapi kadang-kadang manusia lalai, manusia membuangnya ke dalam air, membuang ke laut, atau yang ada di pinggir sungai, biasanya membuang sampah ke sungai. Kemudian apa lagi? Menebang pohon dengan sembarangan, membuang sampah sembarangan. Di mana-mana belajar ada kertasnya, buang saja. Pergi lagi bermain, dikasih temannya jajanan, dimakan, buang saja di situ sampahnya. Adakah yang begitu? Ada? Oh, tidak ada. Berarti anak-anak ibu, anak hebat semua. Tidak boleh ya. Ini salah satu kelalaian manusia. Selain membuang sampah sembarangan, kira-kira apa lagi? Membakar? Ya, membakar hutan. Mau ditempati menanam, dibakar hutannya. Harusnya kalau kita mau mengusahakan hutan, bukan dibakar tapi dibersihkan rumputnya. Jangan dibakar, kasihan dia. Sudah tumbuh besar, maunya memberikan ketenangan bagi kita, dibakar. Kemudian apa lagi? Longsor. Ini semua akibat daripada kelalaian manusia, longsorlah, banjirlah dan lain-lain. Jadi alam yang Tuhan ciptakan sudah begitu indah dan bagus, tapi kadangkala manusia yang lalai di dalam menjaganya. Ya, di sini ada salah satu contoh dampak kerusakan alam bagi manusia. Dampaknya kira-kira apa ya dampaknya kalau
manusia itu tidak menjaga dan merawat alam. Manusia kadang-kadang lalai. Di dalam cerita di sini, pada bulan Maret 2019, terjadi banjir bandang yang melanda Sentani. Apa yang melanda Sentani? Banjir bandang. Kemudian Sentani ini berada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, yang menyebabkan dicurigainya terjadi karena adanya aktivitas penebangan liar. Kemudian penebangan liar dan penebangan ilegal yang ada di atas pegunungan Cilok. Di sana akibat daripada penebangan liar, maka ada pesawat yang rusak. Ya, sehingga pemerintah di sana mengatakan jangan-jangan di atas gunung ini ada penebangan liar. Dan ternyata diselidiki, iya benar ada penebangan liar di atas gunung. Sehingga terjadilah banjir yang merusak. Ada pesawat yang dirusak, kemudian apalagi ada 58 orang yang meninggal dunia akibat banjir itu. Kemudian ada 9 rumah yang rusak. Dan ada 150 rumah yang terendam banjir. Kasihan sekali ya, hanya orang melakukan penebangan liar di dalam hutan, menebang pohon sembarangan, maka merusak orang lain. Dampaknya banyak sekali kepada orang, menyebabkan 58 orang yang meninggal dunia, 9 rumah yang rusak, 150 rumah yang terendam banjir. Wah. Kemudian barang yang paling besar pun ada pesawat. Pesawat juga ikut rusak karena terendam banjir bandang di sana. Nah, dari cerita ini kira-kira dampak keindahan dan kerusakan alam bagi manusia yang kita baru-baru dengarkan tadi tentang cerita banjir bandang di Sentani. Yang pertama, bencana apa yang terjadi di Sentani? Banjir bandang. Kemudian, mengapa banjir bandang dapat terjadi? Karena orang menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, berapa banyak korban jiwa? Berapa banyak korban jiwa atau orang yang meninggal waktu terjadi banjir di sana? 258, ternyata literasinya masih bagus ya. Ya, luar biasa. Kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. 1, 2, 3. Hebat. Ya, semua hebat. Sekarang kita akan duduk berdasarkan kelompok. Kita akan kerja kelompok bersama, mengerjakan tugas kelompok kita hari ini. Tugas kita di dalam kelompok hari ini, yang pertama, kita mau melihat apa manfaat keindahan alam bagi manusia. Kira-kira apa ya manfaatnya keindahan alam bagi manusia? Yang kedua, sebutkan 2 contoh akibat dari kerusakan alam. Yang ketiga, menurutmu apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap alam ciptaannya? Kemudian, soal di bagian B, tuliskan 4 kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk menjaga alam. Kira-kira kegiatan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk menjaga alam ini? Dan yang bagian C, kita akan masuk di dalam tugas membuat judul sebuah karya. Kita akan membuat sebuah karya, masing-masing berkreasi. Di kelompok sini mau membuat karya apa tentang alam? Kira-kira mau pilih mana? Membuat puisi, membuat lagu? Ya, di kelompok 1, kelompok visual akan membuat puisi, kelompok 2 akan menggambar. Kalau bekerja sama di dalam kelompok,
Silakan duduk kelompok 2. Semua mendengar ya. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan duduk dengan hasil diskusi mereka. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Hari ini kita akan melakukan asesmen formatif atau penilaian. Ini dikerjakan masing-masing ya. Di sini ada soal pilihan ganda 10 nomor, akan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Jangan lupa tulis nama masing-masing. Kesimpulan kita hari ini, Allah menciptakan alam beserta isinya termasuk manusia. Allah memperlihatkan kemahakuasaannya atas seluruh ciptaannya. Semua ciptaan Allah tunduk di hadapan Allah, bahkan semua ciptaannya bergantung kepada refleksi kita hari ini, yaitu kita bersyukur bahwa Mazmur menggambarkan keindahan dan keteraturan alam ciptaan Allah, bahwa alam yang Tuhan ciptakan ini sungguh amat baik. Kemudian kira-kira bagaimana perasaanmu kalau manusia itu merusak ciptaan Allah ini atau merusak alam? Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Berdoa, boleh ke depan saya. Semua berdiri. Ayo, semua berdiri. Kita menyanyi. Kita tadi betapa kita tidak bersyukur. Tadi kan 1, 2. Amin. Silakan duduk. Sampai sedemikian jauh pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.